Baik, selamat siang langsung dari Hotel Sapadia Pematang Siantar. Senang sekali untuk hari ini kami hadir dalam program spesial podcast bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Dan saya Zaki Yusuf tentunya bersama Anda di program podcast kali ini. Tentunya saya tidak sendiri. Jadi kalau di layar Anda sekarang ini yang menyaksikan kita, saya sudah membawa ketiga narasumber saya. Yang topiknya untuk siang hari ini adalah layanan kewarganegaraan dan pewarganegaraan. Kita langsung kenalan saja dengan ketiga narasumber yang sudah hadir bersama kita dalam program spesial podcast kali ini. Saya perkenalkan dulu, yang pertama ada Pak Haji Yanuarlin Lubis SIMSI, atau mungkin saya nyamannya memanggilnya Bang Yanuar aja kali. Beliau adalah Sekretaris Dikduk Capil Sumatera Utara. Selamat siang Bang Yanuar. Selamat siang. Baik, selain Bang Yanuar juga ada Bang Sudaryanto Abdul Khalik. Beliau adalah Koordinator Pewarganegaraan Ditjen AHU. Selamat siang Pak Sudaryanto. Selamat siang Bang Jaki. Selamat siang. Baik, dan selanjutnya ada Pak Mulyadi selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Pematang Siantar. Selamat siang Pak Mulyadi. Selamat siang juga Bang Zaki. Baik, saya senang melihat narasumber saya ketiga-tiganya siang hari ini sepertinya seger-seger sekali. Dan yang pastinya juga mereka adalah orang-orang yang handal nanti untuk menjawab semua pertanyaan atau juga topik kita pada siang hari ini berbicara tentang layanan kewarganegaraan dan pewarganegaraan. Tapi sebelum saya ke narasumber saya ingin menyampaikan dulu kalau negara wajib untuk memenuhi serta melindungi hak warga negaranya, termasuk atas status kewarganegaraan. Jaminan terhadap atas status kewarganegara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsepsi hak asasi manusia yang tertuang dalam Konstitusi Undang-Undang tahun 1945. Saya langsung ke narasumber pertama saya. Saya mau langsung ke Pak Sudaryanto dulu ini. Ya. Pak Sudaryanto mungkin kalau bisa saya bilang ini sebagai tuan rumah ya Pak Sudaryanto ya. Siap, sebenarnya kami juga tamu juga karena dari Jakarta. Jakarta ya Pak Sudaryanto. Ya, baik, Pak Sudaryanto, topik kita untuk siang hari ini adalah layanan kewarganegaraan dan pewarganegaraan. Mungkin supaya pemirsa yang menyaksikan kita juga tidak menjadi bingung, mungkin Anda bisa jelaskan dulu yang bersinggungan dengan topik kita berbicara tentang layanan kewarganegaraan dan pewarganegaraan Pak Mulyanto. Baik Pak Jaki, dan juga tentunya kami sapa pemirsa, tentunya sesuai topik bahwa pewarganegaraan dan kewarganegaraan, apakah itu pewarganegaraan, apakah itu kewarganegaraan. Jadi Bang Jaki dan seluruh pemirsa, kewarganegaraan itu adalah hal equal yang berkaitan atau berhubungan dengan kewarganegaraan. Kemudian untuk pewarganegaraan itu adalah proses, yaitu suatu proses WNA untuk menjadi WNI. Oke. Jadi antara perbedaan kewarganegaraan dan pewarganegaraan seperti itu Pak Jaki. Oke, baik. Dan itu mungkin di awal sudah dijelaskan ke Anda bahwasan tentang topik kita ini berbicara tentang layanan kewarganegaraan dan pewarganegaraan. Dan selanjutnya saya pengen tanya juga hubungannya ini berbicara, saya mau bertanya tentang syarat dulu nih ya. Pak Sudaryanto ya. Syarat apa saja sebenarnya berbicara tentang pewarganegaraan di Indonesia? Baik, jadi untuk persyaratannya memang kalau kita lihat dalam aturannya, persyaratan administrasinya lumayan banyak Bang Jaki dan seluruh pemirsa, itu ada sekitar 20 item. Okay. Tetapi tentunya poin-poinnya saja kami sampaikan, tentunya kan data diri. Data diri daripada pemohon berupa akte lahirnya, kemudian berupa juga data-data kependudukan, kemudian yang tidak kalah pentingnya, ini karena memang suatu syarat yang utama dan krusial, itu adalah bahwa yang bersangkutan itu sudah selama 5 tahun berturut-turut tinggal di wilayah Indonesia atau 10 tahun tidak berturut-turut di wilayah Indonesia. Nah itu nanti buktikan secara administrasinya dalam bentuk surat keterangan keimigrasian. Nah, nanti tentunya dari rekan imigrasi, narasumber dari akan menjelaskan secara detail apa itu keimigrasian. Nah itu hal-hal yang krusial, dan juga ada satu hal lagi yang ini krusial juga berupa surat keterangan tidak keberatan dari perwakilan negara asal. Bahwa yang bersangkutan akan menjadi WNI. Nah itu antara lain yang hal-hal yang krusial. Satu hal lagi seperti halnya surat keterangan dari kepolisian bahwa yang bersangkutan berkelakuan baik atau kita kenal dengan SKCK. Itu mungkin poin-poin yang krusial. Selain persyaratan-persyaratan pribadi, kemudian pernyataan-pernyataan bahwa dia
bisa berbahasa Indonesia, kemudian juga dia cinta tanah air yang dituangkan. Ada persyaratan juga harus bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya? Salah satunya betul sekali, ada semacam wawancara itu, bisa menulis dengan bahasa Indonesia, tahu sejarah-sejarah Indonesia, nama-nama pahlawan. Seperti itu. Ya, Pak, ya. Iya. Baik, nah jadi mungkin Antara pemirsa lain. dari sekian banyak persyaratan itu mungkin tadi Pak Sudaryanto sudah jelaskan beberapa syarat penting yang itu menjadi dasar. Tapi menarik tadi data dasar sebenarnya sedikit menyinggung saya ke Bapak yang ke sebelah saya nih Pak Yanuar selaku dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Karena sebenarnya data dasar itu kan dari dinas Anda nih Pak Yanuar. Tapi saya tidak ingin bertanya kepada Anda sebenarnya berbicara tentang data dasar, tapi apa sebenarnya persepsi tentang kewarganegaraan dari dinas Anda sendiri? Baik, Bang Jeki, terima kasih. Kalau kita persepsi kewarganegaraan seperti tadi sudah disampaikan Pak Sudaryanto, tetap kita mengacu kepada aturan yang berlaku. Jadi kalau kita sebetulnya cenderung kalau di Dukcapil sesuai dengan namanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kerjanya yang pertama adalah mencatat. Jadi sesuai yang dilaporkan kita catat apa yang ada. Kalau memang dia misalnya dari perkawinan campuran, itulah yang mungkin yang disebutkan dia tadi mau jadi pewarganegaraan itu. Dan itu sebenarnya tergantung kepada masuk ke ranah status anak. Itu misalnya, dan itu semua gara-gara perkawinan campuran. Apakah ibunya yang dari WNA ataupun bapaknya yang dari WNA, bahkan anak yang lahir di luar negeri pun diakui oleh WNI. Bahwa itu adalah anak dia, itu juga bisa kita catatkan sebagai berhak dicatatkan di pencatatan sipil. Jadi pemirsa kalau Anda berbicara tentang di Dukcapil adalah peristiwa kependudukan yang semuanya harus dicatatkan. Tapi kita harus break dulu karena nanti di seksi kedua saya akan masih bertanya lagi nanti ke Bang Yanuar, baru nanti saya mau ke Pak Mulyadi. Jadi acara spesial podcast kita akan kembali sesaat lagi. Baik, kita kembali lagi untuk Anda yang tetap terus menyaksikan kita, tentunya masih di acara spesial podcast bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Nah, sebelum break tadi saya sempat ingin bertanya lagi sebenarnya ke Bang Yanuar ya, Bang Yanuar. Kalau tadi berbicara tentang Dukcapil adalah mencatat semua peristiwa kejadian yang terjadi di wilayah Indonesia, baik itu kematian, kelahiran, perkawinan, seperti itu ya Pak Yanuar ya. Nah, kaitannya dengan berbicara tentang kewarganegaraan, saya pengen tanya juga ke Bang Yanuar. Kita kan sebenarnya kalau di dinas Anda harusnya mengantisipasi kewarganegaraan ganda. Cara yang Anda lakukan atau dinas Anda melakukan itu seperti apa sosialisasinya? Baik, Pak Jaki dan pemirsa sekalian, sebetulnya untuk mengantisipasi kewarganegaraan ganda bukan di Dukcapil. Ya, mungkin perlu kita keluruskan ya Pak. Itu cenderung di Kementerian Hukum dan HAM. Kita hanya mencatatkan. Yang pertama kita pasti catatkan semua anak yang lahir dari perkawinan campuran, hak-haknya, hak-hak administrasi kependudukannya sama dengan hak warga negara asli. Sampai dia berusia 18 tahun. Setelah 18 tahun seperti disebutkan di Undang-Undang Kewarganegaraan, baru anak tersebut berhak memilih apakah dia mau menjadi warga negara Indonesia atau warga negara asing. Dan diberi tenggat waktu maksimal 3 tahun. Kalau lebih dari 3 tahun otomatis walaupun dicatat tadi sebagai warga negara Indonesia di pencatatan sipil, dia otomatis menjadi warga negara asing. Secara otomatis ya? Kalau udah lewat dari 21 tahun. Dan kalau dia mau menjadi warga negara Indonesia kembali harus mengikuti aturan tentang naturalisasi. Bagaimana cara menjadi warga negara Indonesia sama dengan warga negara asing yang lainnya. Baik Bang Mulyadi, Bang Yanuar, itu sudah cukup jelas. Saya mau langsung berpindah dulu. Kali ini saya bersama Pak Mulyadi, dan Pak Mulyadi juga sebagai tuan rumah sepertinya untuk acara hari ini ya. Pak Mulyadi ya. Baik, Pak Mulyadi, berbicara tentang kewarganegaraan, dinas atau juga instansi Anda imigrasi, ini juga menjadi poin penting sebenarnya berbicara tentang kewarganegaraan. Apa yang bisa Anda sampaikan untuk topik kita pagi ini, siang ini? Yang ingin saya sampaikan adalah imigrasi adalah pintu pertama untuk melangkah orang menjadi warga negara, mau jadi warga negara Indonesia gitu. Poinnya ke sana ya. Itu saja. Baik, Pak Mulyadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan akan diakui dilindungi oleh negara. Apa keterkaitannya dengan undang-undang tersebut dengan perkawinan campur? Bisa menjawab?
siapa? Jadi untuk menjadi warga negara Indonesia saat dia melakukan perkawinan, tentunya perkawinan itu secara persyaratan harus betul, tercatatkan di instansi yang terkait. Dengan tercatatkan, kedepannya akan lebih mudah proses kewarganegaraannya seperti itu. Nah, saya mau ke saya Pak bisa Yan. menambahkan. Silakan. Ya, Silakan. betul sekali tadi yang disampaikan oleh Bang Zaki bahwa kaitannya terkait perkawinan campur. Kami pun juga sesuai dengan Undang-Undang 12 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia bahwa salah satu bentuk layanan Ditjen AHU adalah permohonan pewarganegaraan berdasarkan karena perkawinan campur. Jadi salah satu apakah itu suaminya asing ataukah istrinya asing, dan itu memang ada ketentuan yang berlaku seperti tadi saya sebutkan bahwa yang bersangkutan harus minimal 5 tahun secara berturut-turut bertempat tinggal di Indonesia ataupun 10 tahun tidak berturut-turut bertempat tinggal di wilayah Indonesia. Dan itu bisa dimohonkan yang bersangkutan menyatakan untuk menjadi WNI. Iya. Baik. Dan Bang Yanwar, ini kan dicatatkan. Tadi Pak Mulyadi juga mengatakan dicatatkan. Ini mencatat ini di Dinas Dukcapil nih sepertinya. Nah, seperti apa alur pencatatan perkawinan campur kalau secara Dinas Kependudukannya? Oh, baik. Pemirsa, untuk pencatatan perkawinan campur tentunya dia harus disahkan dulu oleh pemuka agama. Misalnya kalau kita yang Muslim harus ada dulu di kantor urusan agama. Baru dicatatkan di status perkawinannya sebagai perkawinan yang sah. Yang banyak ini sebetulnya bukan yang Muslim. Nah, ini yang agak sedikit. Jadi misalnya kalau dia beda agama akan lebih ribet lagi. Oh, lebih repot lebih repot lagi kalau beda agama. Karena kita harus mengharapkan ada pengesahan dari pemuka agama. Misalnya kalau non-Muslim, katakanlah yang Kristen, harus ada dari gereja. Nah, kalau dari gereja berdasarkan itulah baru kita terbitkan nanti akta perkawinannya. Nah, kalau tidak ada dari pemuka agama, selain tadi persyaratan-persyaratan yang sudah baku dari imigrasi atau dari Kementerian Hukum dan HAM, itu yang paling penting ditambahkan itu adalah dari pemuka agama. Baru bisa kita catatkan dan kita terbitkan akta perkawinannya. Sedangkan kalau itu yang Muslim, kita hanya mencatat karena dia udah terbit langsung buku nikah. Buku nikah yang untuk non-Muslim yang harus dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, itu barangkali sudah tahu seperti apa perbedaannya gitu ya, Bang Yanwar ya. Baik, saya mau ke Pak Mulyadi. Pak Mulyadi, berbicara masalah gerbang utamanya orang asing ini juga keterkaitan karena dari gerbangnya keimigrasian mereka akhirnya tinggal di sini, berkenalan, mungkin terjadi yang namanya perkawinan tadi. Pak Mulyadi, yang ingin saya tanyakan seperti apa aturan di Anda berbicara tentang visa atau juga izin tinggal mungkin ya Pak Mulyadi, silakan. Visa adalah izin tinggal visa adalah surat keterangan yang diberikan oleh pejabat imigrasi di luar negeri atau di Indonesia. Karena sekarang di masa pandemi ini bisa juga kita melakukan permohonan visa onshore. Artinya di dalam negeri tidak perlu keluar. Jadi bedanya dengan izin tinggal, artinya memohon dulu visanya, baru nanti masuk ke Indonesia, datang kantor imigrasi melakukan pendaraan izin tinggalnya, seperti itu. Itu kalau untuk berbicara tentang keimigrasian. Tapi apa kaitannya mungkin dengan topik kita pagi hari ini berbicara tentang layanan kewarganegaraan dan pewarganegaraan, kaitannya dengan keimigrasian itu di mana sih titik pentingnya, Pak Mulyadi? Dilakukan step by step. Artinya orang asing datang ke sini bisa jadi dengan izin tinggal kunjungan, kemudian dialih statuskan ke ITAS, izin tinggal terbatas. Kemudian ke ITAP, izin tinggal tetap. Ke langkah berikutnya akan nantinya kewarganegaraan seperti SKIM. Ya, dari SKIM nanti bisa diajukan ke AHU, seperti itu. Artinya setiap warga negara Indonesia yang ingin menikah dengan warga negara asing itu data keimigrasiannya juga harus jelas ya. Betul. Mungkin bisa ditambahin dari Pak Sudaryanto? Betul sekali. Karena ketika tidak ada data-data pendukung, tentunya di kami pun secara formalitasnya, secara administrasinya tidak terpenuhi sehingga tidak bisa kita kabulkan permohonan menjadi pewarganegaraannya. Seperti itu, Pak. Baik, kita harus break. Special podcast bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara akan kembali sesaat lagi.
Ya, kita kembali lagi dalam program spesial podcast bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Dan saya Zaki Yusuf masih bersama Anda. Dan di segmen terakhir ini mungkin ini poin-poin penting yang ingin saya tanyakan kepada ketiga narasumber saya. Tapi sebelum itu, saya memang langsung penasaran ke Pak Sudaryanto Abdul Khalik ini. Baik. Karena ada peraturan baru PP 21 tahun 2022. Mungkin Anda bisa jelaskan PP ini sepertinya urgensi sekali untuk diketahui oleh banyak masyarakat. Silakan. Baik, Pak Jaki, Bang Jaki dan juga pemirsa seluruhnya, bahwa betul sekali yang disampaikan Bang Jaki tadi sudah terbit ataupun sudah berlaku PP 21 tahun 2002, yaitu terkait bagaimana memperoleh kehilangan ataupun pembatalan dan memperoleh kembali daripada kewarganegaraan Republik Indonesia. Dan poin yang paling krusial di sini adalah terkait pengaturan anak berkewarganegaraan ganda terbatas, yang tadi sudah sempat disinggung. Nah, poin krusialnya di mana? Ketika bicara Undang-Undang 12 2006 di pasal 41 itu ada kewajiban bahwa bagi anak yang lahir sebelum undang-undang tersebut disahkan, jadi sebelum Agustus 2006. Itu diberi kesempatan 4 tahun untuk melakukan pendaftaran sebagai anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Dan dengan berjalannya waktu, Pak Jaki, ternyata banyak anak-anak ABG sini yang tidak mendaftar karena faktor tidak tahu atau mungkin faktor lalai. Nah, sehingga potensinya anak-anak yang harusnya Indonesia yang potensi unggul ini adalah kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Makanya lahirlah PP daripada 21 2002 ini. Karena case-nya banyak juga terjadi di masyarakat ya, banyak Pak sekali, Sudaryanto. banyak Jadi sekali. beberapa waktu lalu, mungkin kalau sebagian beberapa tahun lalu yang paskibraka juga ternyata berkewarganegaraan ganda, dan itu ternyata jadi masalah. Betul sekali, itu case, salah satu case. Karena yang bersangkutan ketika tahun 2006 sampai 2010 itu tidak melakukan pendaftaran ataupun tidak memohonkan sebagai anak berkewarganegaraan ganda terbatas, sehingga yang bersangkutan tidak bisa memilih Indonesia karena salah satu persyaratan SK berkewarganegaraan ganda terbatas tersebut tidak dipunyai. Sehingga akibatnya yang bersangkutan harus mengajukan naturalisasi murni dengan persyaratan yang lebih sulit, kemudian biayanya mahal karena biayanya 50 juta untuk naturalisasi murni itu. Nah, dengan lahirnya PP ini persyaratannya lebih dipermudah, ada hal-hal yang sifatnya adalah kemudahan di sana. Biayanya pun juga lebih murah, hanya 5 juta rupiah. Seperti itu, Pak Sudaryanto, banyak nggak sih sebenarnya orang luar sana, warga negara asing yang pengen jadi warga negara Indonesia? Banyak sekali. Nah, ini dalam berapa tahun terakhir ini kami sedang melakukan pendataan dan itu lumayan banyak. Diperkirakan di atas 4.000. Di atas 4.000 yang anak-anak ABG dalam artian apakah dia lahir di EU-SOLI. Jadi bisa kami jelaskan sedikit, EU-SOLI itu adalah negara yang menganut kewarganegaraan karena tempat kelahiran. Sebagai contoh Amerika. Sebagai contoh misalnya Bang Jaki dengan istrinya lagi berlibur di Amerika, tiba-tiba lahir di sana. Otomatis negara Amerika akan memberikan kewarganegaraan itu. Dan itu berpotensi menjadi kewarganegaraan ganda. Anak daripada Pak Jaki tadi, selain Amerika dia juga punya hak kewarganegaraan Indonesia. Karena keturunan daripada dua-duanya adalah orang Indonesia. Baik, ini mumpung Pak Sudaryanto ada, saya pengen tahu juga sebenarnya apa yang menyebabkan warga negara Indonesia ini bisa hilang status warga negaranya, Pak Sudaryanto? Nah, ini kalau bicara kehilangan memang banyak poinnya, ada sekitar 9 poin, tapi yang umum adalah yang bersangkutan mempunyai 2 paspor. Mungkin kalau kemarin ada kasus Bupati Saburai Jua, atau Oren, itu juga kasusnya seperti itu. Beliau punya paspor Amerika dan juga paspor Indonesia. Nah, itu dalam undang-undangnya secara otomatis dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Kemudian sebagai contoh yang bersangkutan menjadi bagian atau menjadi tentara asing atau dinas di negara asing, itu juga potensi kehilangan. Otomatis itu? Siap, betul. Otomatis kemudian salah satu hal lagi yang potensi kehilangan adalah yang bersangkutan di luar negeri secara 5 tahun berturut-turut dan yang bersangkutan tidak melaporkan. Nah, itu juga potensi akan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Begitu, Pak Jaki. Baik, saya mau ke Bang Yanwar. Bang Yanwar, kalau tadi sudah jelas sebenarnya yang dijelaskan Pak Sudaryanto seperti apa seorang warga negara itu bisa hilang kewarganegaraan. Juga jadi sempat disinggung sedikit tentang PP 21 tahun 2022 juga. Tapi yang mau saya tanyakan ke Anda adalah berbicara masalah dokumen, karena memang ini bidangnya Anda berbicara dokumen. Sebenarnya dokumen apa saja yang bisa dimiliki oleh anak yang berkewargaan
negara ganda terbatas kali ya, Pak Bang Yanwar ya. Silakan Bang Yanwar. Baik Bang Jaki, pemirsa sekalian, untuk anak yang berkewarganegaraan ganda ataupun ganda terbatas, dokumen kependudukan semuanya boleh dimiliki. Mulai dari akte kelahiran boleh. KIA juga boleh. Cuma ada ketentuannya. Kalau akte kelahiran nanti setelah dia 18 tahun akan dibuat catatan pinggir apakah dia akan menjadi warga negara Indonesia atau dia menjadi warga negara asing. Demikian juga untuk KIA. KIA akan dibuat dia masa berlakunya. Masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap atau izin tinggal terbatas dari orang tuanya. Barangkali itu. Baik. Saya mau ke Pak Mulyadi. Pak Mulyadi tadi Pak Sudaryanto sempat mengatakan ada beberapa yang memiliki 2 paspor. Ini mungkin jawaban untuk Anda sekaligus juga closing statement yang bisa Anda berikan Pak Mulyadi. Jadi pertanyaan ini juga banyak terjadi di masyarakat. Sebenarnya mereka menggunakan paspor mana? Seandainya dia memegang 2 paspor, Pak Mulyadi. Ya, untuk anak warganegaraan ganda terbatas itu karena dia memiliki 2 paspor, pertanyaan di masyarakat sering mana paspor yang harus dipakai saat dia pergi ke luar negeri. Sebaiknya dan saran kami dengan paspor Indonesianya. Karena dengan tercatat Indonesianya pas pulangnya pun akan matching dengan apa yang ada di data sistem kita gitu. Jadi nggak merepotkan. Tidak merepotkan. Baik Pak Mulyadi, mungkin langsung apa yang bisa menjadi closing statement Anda untuk topik kita pada siang hari ini tentang layanan kewarganegaraan dan juga perwarganegaraan? Ya, untuk masyarakat bagi kewarganegaraan ganda terbatas tentunya harus tetap mematuhi aturan di saat umur sudah 18 tahun mencoba datang instansi yang berwajib untuk bisa mengajukan pemilihannya mau jadi Indonesianya atau tetap jadi asing. Baik. Sekaligus juga Pak Sudaryanto, silakan saya beri kesempatan untuk Anda bisa memberikan closing statement. Baik, terima kasih dalam kesempatan yang baik ini tentunya terkait PP 21 2002 kami himbau kepada seluruh rekan-rekan mungkin ya masyarakat, warga masyarakat yang berstatus kewarganegaraan ganda yang pada saat ini belum memilih dan tidak mempunyai surat keterangan kewarganegaraan di pasal 41 Undang-Undang segera untuk mengajukan permohonan sebagai warga negara Indonesia melalui kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia. Karena waktunya terbatas Bang Jangki. Diberi kesempatan kedua ini hanya 2 tahun sejak diundangkan daripada PP ini. Jadi sampai dengan akhir Mei 2024. Kesempatannya hanya 2 tahun. Jadi mohon kepada seluruh masyarakat untuk segera ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan permohonan pendaftaran anak yang berkewarganegaraan ganda yang telat memilih. Begitu. Baik, terima kasih Pak Sudaryanto. Terakhir mungkin dari Bang Yanwar, apa yang bisa menjadi closing statement Anda untuk siang hari ini Bang Yanwar? Ya, terima kasih Bang Jaki. Yang pastikan anak berkewarganegaraan ganda sudah terdaftar di imigrasi atau perwakilan imigrasi. Yang berikutnya harus dilaporkan ke Disdukcapil untuk diterbitkan dokumen kependudukannya. Baru yang terakhir, pastikan nanti setelah umurnya 18 tahun tetapkan bahwa dia mau warga negara Indonesia atau warga negara asing. Terima kasih. Baik. Terima kasih untuk ketiga narasumber yang sudah punya waktu bergabung bersama kita dalam program spesial podcast kali ini bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Kita langsung pamit tentunya. Saya Zaki Yusuf mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.